Etika profesi. Pengertian etika profesi, atau yang bisa kita sebut profesional etis, adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya dan menerapkan norma-norma etis pada bidang-bidang khusus atau profesi di dalam kehidupan manusia. Pengenalan profesi dokter hewan. Dalam materi ini, kelompok kami mengambil studi kasusnya profesi dokter hewan. Mari kita lanjut materi pembahasan. Pembahasan materi di sini ada 4 yang akan kami jelaskan. Yang pertama, definisi dan ciri profesi. Yang kedua, profesi medik veteriner. Yang ketiga, ruang lingkup tugas profesi medik veteriner. Yang keempat, peranan medik veteriner untuk meningkatkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Yang pertama itu, definisi dan ciri profesi. Jadi, profesi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu profession, yang berasal dari bahasa Latin professus. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, di mana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional. Jadi, suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesinya tersebut. Ciri utama profesi yaitu sebuah profesi yang mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan dan tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Nah, ada ciri tambahan profesi, yaitu adanya proses lisensi atau sertifikat, adanya organisasi. Karena di sini kelompok kami mengambil di bidang profesinya dokter hewan, maka organisasi profesinya adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Selain itu, pekerjaan seorang profesi itu otonomi dalam pekerjaannya. Ciri profesi dokter hewan yaitu mengikuti pendidikan sesuai standar nasional. Kita ketahui di Indonesia ada Fakultas Kedokteran Hewan yang telah memiliki kurikulum yang sesuai standar nasional. Yang kedua, pekerjaannya berlandaskan etik profesi. Maka, setiap profesi memiliki kode etik. Yang ketiga, mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan. Yang keempat,
pekerjaannya legal melalui perizinan. Seorang dokter hewan, kalau dia ingin bekerja sesuai profesinya, maka harus mengurus perizinan dahulu. Yang kelima, anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Maksud dari anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat, yaitu karena profesi itu harus selalu mengupdate dirinya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan yang selalu akan dituntut untuk diperbarui. Yang terakhir, anggota-anggotanya bergabung dalam sebuah organisasi profesi. Fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesinya tentang prinsip-prinsip profesionalitas yang digariskan. Fungsi dari kode etik profesi yaitu yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasinya. Maksudnya, mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika. Di sini ada sanksi pelanggaran kode etik. Akhir-akhir ini, banyak kasus soal pelanggaran kode etik dalam sebuah profesi yang sering kita lihat. Seperti contoh, penerbangan yang dilakukan oleh pilot, kopilot, pramugari, khususnya dalam penerbangan Lion Air. Pasti kita tahu kesalahan terbesar dari Lion Air itu apa? Setidaknya ada 2 jenis sanksi, yaitu sanksi moral dan yang kedua, sanksi dikeluarkannya dari organisasi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Biasanya, kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus karena tujuannya mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Di sini perbedaan dari pekerjaan dan profesi. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Seperti yang kita lihat, ada 2 gambar yang berbeda. Yang di kiri, gambar seorang pekerjaan operator. Pekerjaan operator tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus untuk bisa bekerja di bidang tersebut. Sedangkan gambar yang kanan adalah pilot. Pilot membutuhkan keahlian khusus. Tidak bisa sembarang orang bisa menerbangkan pesawat. Maka dibutuhkanlah seorang profesi. Materi kedua, profesi medik veteriner. Apa itu veteriner? Veteriner adalah istilah di Kamus Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai bidang atau profesi kedokteran hewan. Dalam bahasa Inggris, profesi veteriner disebut sebagai
veterinary profession. Dan kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang peternakan dan kesehatan hewan, veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit-penyakitnya. Profesi medik veteriner, dokter hewan, bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan suatu profesi. Seorang profesional dituntut untuk memadukan 3 domain. Yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, keterampilan yang tinggi atau skill. Yang ketiga, perilaku atau attitude yang perlu berkaitan dengan profesinya. Ketiga kalimat inilah yang kita sebut kompetensi. 2 domain pertama akan menghasilkan medical performance atau prestasi medis. Sedangkan domain ketiga menampilkan non-medical atau ethical performance, prestasi non-medical atau ethical performance, prestasi non-medis atau ethical. Profesi dokter hewan bertumbuh pada landasan etika profesi yang kuat. Dokter hewan harus mengucapkan sumpah dan janji, dan selama mengerjakan profesinya harus tunduk kepada koridor kode etik profesi. Pada seorang dokter hewan melekat kewenangan medis atau medical authority yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan juga melekat kewenangan berpendapat ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etikal, dan legal. Medis berarti upaya-upaya kesehatan yang meliputi keahlian khusus dalam hal promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan. Jadi, apa yang dimaksud promotif? Promotif itu maksudnya adalah meningkatkan kesehatan. Lalu, apa upaya promotif dalam dokter hewan? Upayanya adalah meningkatkan kesehatan. Lalu, preventif itu apa? Preventif ialah mencegah agar tidak sakit. Apa saja upayanya? Upayanya adalah kesehatan dalam rangka mencegah agar tidak menjadi sakit. Itu yang disebut preventif. Kuratif adalah melakukan pengobatan atau penyembuhan untuk yang sakit. Lalu yang terakhir, rehabilitatif adalah pemulihan kesehatan pasca sakit. Jadi, keempat langkah ini adalah upaya-upaya kesehatan yang meliputi keahlian khusus yang akan selalu diikuti oleh para dokter. Sebuah pekerjaan adalah keahlian khusus yang bila tidak dilaksanakan secara profesional dapat mengancam keselamatan jiwa hewan maupun manusia, baik langsung atau tidak langsung, sehingga
memerlukan pengangkatan sumpah dan kode etik serta lisensi yang diperoleh dari pengujian-pengujian dan latihan-latihan yang bersertifikat serta memiliki kekuatan hukum. Pembahasan ketiga, yaitu ruang lingkup tugas profesi veteriner. Di sini ada layanan dokter hewan yang dikelompokkan menjadi 5 hewan sebagai urusan dokter hewan. Berdasarkan keahliannya, spesiesnya adalah yang pertama, dokter hewan yang bekerja pada kelompok hewan pangan atau penghasil daging, susu, dan telur. Apa saja hewan tersebut? Misalnya, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, dan itik. Hewan tersebut menghasilkan daging, susu, telur. Di sini ada dokter hewan yang bekerja sesuai keahliannya, bekerja di kelompok hewan pangan. Yang kedua, dokter hewan yang bekerja pada kelompok hewan hobi atau yang bisa kita sebut kesayangan. Dalam bahasa Inggrisnya, companion animal. Dokter hewan yang bekerja sebagai di sini maksudnya dokter hewan yang bekerja sebagai dokter atau praktisi pada kelompok hewan hobi ini, misalnya hewan yang buka praktek melayani hewan seperti anjing, kucing, hewan kesayangan, hewan hobi, termasuk juga eksotik animal. Sekarang kan sudah ramai tuh hewan-hewan hobi, misalnya iguana, reptil, mulai menjadi hewan kesayangan. Yang ketiga, dokter hewan yang bekerja pada kelompok satwa liar atau hewan kebun binatang. Pada satwa liar, dokter hewan ini bekerja di kebun binatang di lembaga-lembaga konservasi. Yang keempat, dokter hewan yang bekerja pada kelompok hewan akuatik atau kelautan. Atau yang bisa kita sebut marine animal. Jadi hewan-hewan yang di laut. Yang kelima, dokter hewan yang bekerja pada kelompok hewan laboratorium atau yang bisa kita sebut penunjang penelitian atau kesehatan manusia. Dokter hewan yang sesuai dengan keahliannya bekerja pada kelompok hewan laboratorium sebagai penunjang penelitian, terutama untuk penelitian obat yang akan digunakan untuk kesehatan manusia. Ada juga ruang lingkup tugas profesi veteriner. Di gambar kiri itu adalah animal health atau kesehatan hewan. Siapa saja dokter hewan yang bekerja di bidang kesehatan hewan? Apa saja ruang lingkup kesehatan hewan? Jadi ada yang bekerja di pemerintahan. Misalnya
atau dia bekerja di swasta, atau sebagai dokter hewan mandiri, menangani masalah kesehatan hewan. Yang kedua, veterinary public health atau kesehatan masyarakat veteriner, di mana lebih banyak bekerja di dalam hal keamanan pangan yang bisa kita sebut food security. Misalnya, bagaimana mengawasi produk-produk hewan yang akan dikonsumsi masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya penularan penyakit dan produk-produk hewan kepada manusia atau dari hewan kepada manusia yang kita kenal dengan istilah zoonosis, dan ruang lingkup animal welfare, kesejahteraan hewan. Tugas lainnya adalah dengan mensejahterakan hewan. Dan sekarang ini secara global masalah animal welfare sedang ditingkatkan, karena kalau kita sudah berbicara dengan kesejahteraan hewan, ini adalah masalah yang sangat sensitif. Misalkan di Indonesia ini, bagaimana masyarakat memperlakukan hewan? Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip animal welfare atau belum? Di sini adalah pekerjaan dokter hewan yang ada di dunia, 182 pekerjaan. Seperti teknologi pangan, inspeksi pangan, hygiene pangan, consumer protection, dan masih banyak lainnya. Di sini adalah pengucapan sumpah dokter hewan. Materi pembahasan keempat yaitu ruang lingkup medik veteriner. Ruang lingkup tugas dan dokter hewan dirumuskan 2S, 3 dan 3S yang akan kita uraikan secara singkat ke dalam presentasi ini. Dalam 2S yaitu safety, security, dan yang 3S assurance, animal welfare, dan animal health service. Safety yaitu melindungi manusia dari ancaman penularan zoonosis dari hewan kepada manusia. Berdasarkan dari berbagai studi, diketahui sebanyak 60% organisme yang menginfeksi yang menyebabkan penyakit manusia itu berasal dari hewan, atau yang bisa kita sebut zoonosa. Dan 75% dari penyakit-penyakit yang muncul pada belakangan ini adalah merupakan penyakit zoonosis berasal dari hewan. Sebagai contoh misalnya, penyakit flu burung dari hewan, dan Ebola. Ebola itu diduga berasal dari virus satwa liar di Afrika, kemudian menularkannya kepada manusia. Security adalah pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan bahan pangan asal hewan. Ini biasanya melaksanakan upaya untuk mendapat ketersediaan pangan
dalam upaya mendapatkan harga yang terjangkau oleh masyarakat ini dilakukan dengan beberapa upaya, misalkan dengan melakukan perbaikan manajemen pemeliharaan ternak. Yang kedua, program pemulihan ternak atau yang bisa kita sebut breeding, misalnya mendapatkan sapi yang memiliki produk susu yang tinggi, termasuk juga meningkatkan penerapan reproduksi ternak dengan melakukan biosecurity atau pengendalian penyakit di dalam suatu area peternakan. Penerapan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan dan transfer embrio. Dokter hewan sebagai quality assurance memberikan jaminan mutu atas seluruh proses kegiatan dan hasil produk pemanfaatan sumber daya hewani sehingga mampu mengamankan dan memberikan nilai tambah dan mempercepat tercapainya tujuan atau target pembangunan nasional. Animal Health Service atau yang bisa kita sebut pelayanan kesehatan hewan. Promotif adalah upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada dengan pemberian gizi yang seimbang, suplemen, vitamin, dan bahan adiktif lainnya yang aman dan menyehatkan, serta kondisi lingkungan hidup yang baik. Preventif adalah upaya medik mencegah hewan tertular oleh penyakit menular maupun tidak menular. Misalkan dengan melakukan program vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan hewan terhadap penyakit yang mungkin terjadi. Yang kedua, pengobatan profilaktif, memberikan obat yang secara berkala yang nanti akan membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh dengan obat yang kita berikan. Yang terakhir, penerapan biosecurity, upaya untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit ke dalam suatu area. Kuratif, tindakan medis untuk menyembuhkan hewan yang sakit. Tahapan tindakannya yaitu anamnesis. Itu adalah kita bertanya kepada pemilik atau menggali informasi tentang latar belakangnya hewan sebelum dia mengalami sakit dan melakukan pemeriksaan, baik itu melakukan pemeriksaan fisik atau melakukan pemeriksaan yang sifatnya sportif atau menunjang, misalkan pemeriksaan lab. Lalu dari situ bisa kita ambil kesimpulan yang didiagnosa, kita menduga peluang untuk kesembuhan guna melakukan pengobatan atau terapi. Kewenangan medis dokter hewan yaitu mendiagnosa penyakit. Yang kedua, melakukan tindakan pencegahan, pengobatan, pembiusan, dan pembedahan dan eutanasi, memeriksa ante dan post mortem, membuat resep dan penggunaan obat keras, mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan,
dan produk hewan, melakukan tindakan karantina. Resepsionis dan langsung bilang kalau aku ada kucing tapi belum punya nama dan dia sakit. So aku daftar dulu di situ. Habis daftar ngisi data-data sebentar. Datanya itu kayak nama kucing, terus keluhan penyakit apa aja, dan nama pemilik gitu. Karena ini belum ada namanya, jadi aku kosongin. So habis nunggu sebentar di ruang tunggu, aku langsung disuruh masuk ke dalam dan dilihat keadaan si kucing ini penyakitnya apa aja. Dan ternyata benar dugaan aku, kucing ini kena penyakit kulit yaitu skabies. Umurnya ingat Mas berapa? Ini sebenarnya dia ngikutin saya dari masjid, jadi nggak tahu kucing siapa gitu. Oke. Hai, waduh penyakit kulitnya kita periksa dulu ya. Tapi masih mau makan? Makan sedikit dia tuh. Sedikit, oke. Jadi ini penyakit kulit, saya harus periksa karena ada beberapa penyakit kulit yang nular sama manusia ya. Berapa? Di sini. Nggak bergairah juga, dia tuh tiduran terus. Oh gitu ya? Iya. Nggak lincah gitu ya? Akhirnya tinggal di rumah Mas nih? Iya, di rumah. Ngikutinnya serius banget dia ya? Ngikutinnya baru nih? Baru seminggu kali ya. Oh. Seminggu. Oke, Mbak, ini hasil darahnya, Mbak. Saya pikir itu skabies. Bisa jadi. Oke. Karena saya periksa, takutnya skabies. Diperiksa dulu. Iya, bentar ya. Oke. Ini digunting dulu kukunya. Aduh dong. Gunting kuku kucing tuh kayak gini ya. Nih, mau makan. Makan gitu dia. Akhirnya sistem kekebalan tubuhnya dia Namanya kenapa? Karena nilai limfosit misalnya sudah mulai turun yang seharusnya 17 paling rendah. Yes. So artinya peluang untuk dia kena virus selalu ada. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. So saya akan masukin antibiotik ini pasti. Mudah-mudahan kita belum tahu. skabies positif. Oh, skabies. Boleh. Boleh. Ada progresnya. Ternyata dia kena skabies. Konsentrasi ya, harus konsentrasi karena Oh gitu. lihat yang gerak. Kita lihat di sini. Kayak Wah ya guys, kena skabies kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya udah. Kena skabies. Tuh dia lagi makan. Merek apa tuh makanannya? Ucin kan hati dari dia. Ini kira-kira berapa bulan ya? 4 bulan. Oke, Mas udah lihat ya itu skabies ya? Iya, Skabies kutunya itu- gerak-gerak gitu. Iya, skabies itu salah satu kutu yang ada di kucing. kutu. Nah, tapi dia tinggalnya di bawah kulit nih Mas, makanya kenapa sampai berkerak. Dan itu nular ke kita, jadi kalau sudah pegang hati-hati. Nah sekarang kucing Mas harus diobatin, dikasih obat kutu. Nah si obat kutu itu namanya Revolution, dia sudah termasuk dengan obat cacing. Diulang 3 minggu lagi. Ya, sekarang saya kasih 3 minggu lagi Mas harus ulang. Oh 3 minggu lagi ya? Iya. Nah, nanti kita lihat lagi nih makannya pintar, berarti dia masih mau makan ya, Mas, pintar ya. Emang agak pucet sih, Mas. Ini tetes kutunya. Sudah termasuk obat cacing. Cara pemakaiannya hanya spot on saja di punduk seperti ini Mas. Ya, bulunya disingkirin. Nah, kenapa di punduk? Kalau di badan nanti kejilat. Kalau di sini aman nih, nggak kejilat. Ya, sudah. Nah, terus coba kita cari tuh kutunya banyak Mas ya. Tuh yang jalan-jalan aja banyak tuh.
Jadi kutu kucing tuh ada 4 macam. Kutu yang jalan-jalan tadi, kutu bulu yang tinggalnya di bulu, kutu telinga yang dalam telinga, sama kutu skabies ini. Dia positif semua. Tadi saya sudah masukin obat cacing sama tetes kutu. Ini vitamin B12 karena dia agak pucet ya. Jadi saya bantu nafsu makannya ya. Oke, bentar. Ya. Ini belum disuntik kok udah marah. Bismillah. Sudah selesai. Di rumah dikasih makannya apa? Itu biasa apa tuh? Yang wet food juga. Oh, tapi dia nggak mau makan. Makan sedikit. Awalnya banyak, tapi akhir-akhir ini sedikit gitu. Oh, kita lihat ya sekarang ya, sudah disuntik vitamin, sudah dikasih obat cacing sama obat kutunya biar dia nggak gatel. Kita lihat 3 minggu lagi Mas harus ulang tetes kutunya. Karena Kayak tadi gitu ya? Iya, kalau nggak ulang dia akan kembali lagi skabiesan. Oh gitu. Terus kalau punya kucing berarti harus divaksin. Kapan vaksinnya? Kita lihat nanti pas tetes kutu ulang. Oke. Ya. Itu kenapa dia? Diare. Susah. Dan nanti tiga minggu yang akan datang aku katanya harus balik lagi untuk dikasih vaksin gitu dan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk biaya pembayaran sendiri mana ya? Tadi udah ada di sini kalau nggak salah di dompet. Nah ini dia daftar pengeluaran yang sudah aku bayarin tadi. Pengeluarannya yaitu ini dia. Aku bakal bacain satu-satu ya. Yang pertama yaitu jasa konsultasi. Ini konsultasinya 100.000. Emang tadi aku banyak nanya-nanya sih tentang kucing gitu. Dan ada ilmu baru juga sih lumayan. Lalu injeksi. Oh mungkin yang injeksi tadi itu yang itu kali ya, yang disuntik. I don't know. Injeksi ini Rp35.000. Lalu obat-obatan CV tadi dikasih obat itu aku mana ya? Ntar aku ambil deh. Itu vitamin gitu sih. Dikasih vitamin untuk seminggu yang dikasih sehari 1 kali buat si kucing. Lalu alat kesehatan Revomove, nggak tahu ini apa tapi harganya 125.000. Dan jadi jumlah total semuanya Rp270.000. Dan ya, itulah kira-kira biaya yang aku keluarin untuk pertama kali ke dokter hewan ini. Lumayan mahal ya, 270.000. Tapi nggak apa-apa. Yang penting si kucing ini sehat. Ini aja mungkin video yang bisa aku sampaikan. Buat kamu yang mau ke dokter hewan, silahkan datang aja ke dokter hewan di rumah kamu yang terdekat. Dan untuk tarifnya sendiri menurut aku beda-beda, tergantung penyakit yang diderita si kucing. Dan nanti kedepannya aku bakal kasih tahu progres kesehatan si kucing ini kayak gimana, apakah skabiesnya bakal sembuh dan apakah dia bakal mau main-main lagi dan nggak murung dan nggak letih, nggak lesu kayak gini. Semoga dia sehat kembali. Dan ya ini aja video yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, dadah, dadah. Dadah, auntie, uncle, dadah.